Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore untuk semuanya. Untuk kali ini saya bikin konten cara pembuatan tahu yang bagian perebusan penting untuk pemula. Kalau yang nggak tahu ya, baru pertama baru pemula itu biasa bingung rebusnya gimana. Nah, caranya ngerebus untuk hari ini tunjukin caranya. Saya di sini pakai drum, enggak pakai jedi, enggak pakai uap, tapi drum untuk rebus. Untuk rebus kedelainya pakai drum. Biasa ada yang pakai 2 drum, cuma kali ini saya pakai 1 drum untuk direbus. Untuk kualitas tahu ditentukan dari cara perebusannya. Ini penting untuk pemula, ini penting sekali ditandai. Untuk perebusan ini penting sekali ya. Untuk perebusan saya gunakan air sebanyak ini, ada timba cat ini ya, 5 kilo. Sebanyak 7 kali. Untuk airnya 7 tong tadi, 7 apa palu-palu. Untuk perebusannya ini tunggu dia airnya mendidih sekali. Kalau sudah mendidih baru dimasukkan gilingan kedelainya. Oke guys, ini kita lihat airnya mendidih apa belum. Oh, belum mendidih airnya ya, belum mendidih. Kalau udah mendidih, orang Jawa bilang udah molak-malik. Nah, itu mendidih 100 derajat Celcius, berarti sudah bisa dicemplungkan hasil gilingannya ini. Bisa dicemplungkan, bisa dimasukkan di dalam drum, direbus kalau airnya sudah mendidih. Sambil nunggu mendidih, kita kerjakan yang lainnya. Kita bersih kedelai yang rendam. Kalau ngerebus khusus ngerebus ini apinya harus kencang dia. Kalau nggak kencang nanti apinya kecil, baru nggak mendidih. Kalau nggak mendidih, rebusannya ntar jadi kematangan. Kalau terlalu masak, tahunya nggak mekar. Kalau apinya kecil, tahunya nggak mekar. Api kekencangan juga nggak bagus, jadi sedang-sedang apinya. Kenapa dia harus mendidih dulu baru dicemplungkan, baru dikasih masuk dalam drum hasil gilingannya? Karena supaya kualitas tahunya, mekarnya digoreng bagus, goreng supaya mekar bagus. Sedikit lagi. Oke guys, kita lihat sudah mendidih apa belum airnya. Oh, rupanya sudah mendidih. So airnya sudah molak-malik, orang Jawa bilang.
Sudah mendidih sekali, kasih kencang lagi apinya harus kencang. Oke guys, sebelum lanjut tutorial ini, saya minta dari kalian semua subscribe channel ini supaya bisa berkelanjutan, berbagi ilmu, supaya Anda tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Kalau sudah subscribe, jangan lupa tindih loncengnya ya, supaya nggak ketinggalan informasinya. Kenapa saya pakai drum untuk perebusannya? Kenapa pakai drum? Karena untuk pemula itu biasakan keterbatasan modal. Nah, kalau pakai drum masih irit, biaya masih terjangkau. Kalau pakai yang lain-lain kan mahal. Biasa ada yang pakai drum 1, drum 2, cuma saya pakai yang drum 1. Caranya bagaimana perebusannya? Kita lanjutkan. Ini mulai mendidih, mulai mendidih sekali. Kita masukin kedelai yang habis digiling. Oke guys, kita masukin kedelainya. Masukin, diaduk-aduk ya, diaduk-aduk sampai merata. Pak hancur yang gumpal-gumpal hasil gilingan tadi sudah hancur, tercampur dengan air. Kalau ngerebus begini, perhatikan apinya guys ya, tidak boleh kendor apinya. Kalau sudah masuk kedelai yang habis digiling sudah dikasih masuk, tidak boleh apinya kendor, harus kencang terus sampai selesai, sampai kedelainya itu hasil rebusannya naik sampai di batas yang sudah kita batasi gitu. Nanti aku tunjukkan. Untuk para pemula, ini apinya udah kencang. Ini baru dikasih masuk, tunggu dia mendidih sampai dia naik sekitar 50 cm 60 cm dari dasar. Mendidihnya naik sampai begini sekitar 60 cm atau 70 cm, karena ini cuma satu cetakan. Untuk perebusan ini, kalau udah naik ini patinya hasil gilingan kedelai ini udah naik terus, nggak boleh naik begini, nggak boleh turun lagi ya. Pokoknya kalau naik terus sampai selesai, itu baru kualitas tahunya bagus. Tapi kalau naik turun lagi, naik turun itu pasti pasti tahunya jelek ya, kualitasnya nggak bisa dijual di pasaran. Oke guys, ini sudah mulai naik rebusannya, mulai naik.
Kalau sudah naik begini tidak boleh turun lagi ya, apinya harus kencang gitu. Nah, apinya harus kencang. Sudah naik harus naik terus-terus. Kalau kapan turun berarti tahunya rusak. Kalau sudah sampai kita siram. Biasa cuma siram kasih turun aja. Usahakan kalau sudah mendidih, sudah selesai disiram, sudah turun, kita saring. Tapi utamakan api sudah mati ya. Api sudah mati. Mati bukan berarti mati selamanya, mati untuk sementara saja supaya hasil rebusannya ini tidak terlalu kematangan atau terlalu masak ya. Kalau terlalu masak dia tidak mau mekar. Jadi harumnya dia macam susu kedelai harumnya, aromanya. Kalau menyengat berarti kematangan atau terlalu masak. Untuk penyaringan belum disaring harus diaduk-aduk dulu supaya yang masih gumpal-gumpal, supaya dia hancur, supaya dia masaknya rata, enggak yang lain masak yang lain mentah ya. Hasilnya mulus. Oke, untuk perebusan begitu caranya. Intinya jangan terlalu masak, aroma macam susu kedelai baru naik, tidak boleh naik turun, api harus dijaga. Nah itu saja pasti Anda sudah berhasil untuk perebusannya. Oke, untuk part 3 ini sampai di sini dulu. Nanti dilanjut lain kesempatan untuk part-part selanjutnya. Jangan lupa ini subscribe dan lonceng notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan untuk informasi selanjutnya. Masih banyak yang mau dibagikan ilmunya. Oke, akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.